nggak kamu membayangkan atau bahkan membuat rencana untuk masa depan? Misalnya, mau punya rumah sendiri, mau punya mobil ini, mobil itu, mau liburan keliling dunia, atau ngelanjutin pendidikan di luar negeri. Bisa nggak sih generasi muda sekarang dapetin itu semua? Umur berapa ya kira-kira duitnya terkumpul? Oke, kita nabung setiap bulan dan hemat-hemat pengeluaran. Tapi, emangnya yakin di masa mendatang harga barang-barang masih sama? Coba inget-inget, waktu kecil dulu jajan bakso, es krim, minuman botol, mie instan, berapa sih harganya? Sekitar tahun 2010, harga mie instan sebungkus adalah Rp1.100. Nah, sekarang 10 tahun kemudian harganya menjadi Rp2.600. Kok bisa sih naik sampai lebih dari 2 kali lipat? Kenaikan harga ini yang disebut dengan inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang semakin menurun. Dan tentunya hal ini mempengaruhi nilai tabungan kamu. Misalnya, kamu menabung di bank dengan tingkat bunga rata-rata 1,74% per tahun, tetapi dalam 10 tahun terakhir telah terjadi inflasi dengan rata-rata 4,58%. Jadi, uang kamu malah kepotong 2,84%. Rugi kan? Nanti, barang-barang yang mau dibeli juga udah naik semua harganya. Terus gimana dong? Kalau kamu cuma mengandalkan tabungan, semua rencana kamu di awal tadi cuma bisa jadi angan-angan. Tapi, jangan takut sama inflasi, karena solusinya sederhana, yaitu dengan berinvestasi. Investasi merupakan upaya mengelola dana agar menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, dan yang paling sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di pasar modal. Ada beberapa produk pasar modal yang perlu kamu ketahui, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Apa sih bedanya? Saham adalah bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kamu membeli sebuah saham perusahaan, kamu telah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan serta kekayaannya. Investasi saham memiliki keunggulan berupa capital gain, yaitu keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli, dan dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sedangkan risiko investasi saham dapat berupa capital loss, yaitu kerugian akibat harga jual saham lebih rendah daripada harga beli, dan risiko likuidasi, yaitu perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut. Pembukaan rekening saham dilakukan melalui perusahaan sekuritas dengan minimal setoran awal atau deposit sebesar Rp100.000. Produk pasar modal yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan. Surat ini berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Keunggulan investasi obligasi adalah nilai pokoknya yang selalu tetap dan pemberian kupon sebagai biaya yang dibayar oleh penerbit. Nilai tukar kupon adalah tingkat suku bunga dari obligasi tersebut. Sedangkan risiko investasi obligasi adalah risiko likuiditas, yaitu risiko di mana suatu aset memerlukan waktu yang belum pasti untuk bisa ditukar menjadi uang tunai. Dan risiko default, yaitu ketidakmampuan pihak penerbit untuk membayar bunga atau melunasi utangnya saat jatuh tempo. Kamu dapat membeli surat obligasi melalui bank, perusahaan sekuritas, serta lembaga lainnya yang ditunjuk sebagai agen penjual obligasi. Saat ini, sudah banyak produk obligasi pemerintah untuk investor retail dengan minimal pembelian hanya Rp1 juta dan secara umum maksimal pembeliannya adalah Rp3 miliar.
Produk ini jauh lebih terjangkau dibandingkan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara umum minimal pembeliannya adalah 10 miliar rupiah. Produk pasar modal yang ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada beberapa jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Keunggulan investasi reksadana adalah kenaikan nilai aktiva bersih atau NAB, yaitu nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Sedangkan risiko investasi di reksadana adalah kemungkinan terjadinya penurunan NAB dan risiko default. Pembelian reksadana dapat dilakukan lewat perusahaan manajer investasi atau agen penjual reksadana dengan minimal pembelian yang beragam, bahkan ada yang hanya Rp10.000. Tentu semua investasi ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi soal keuntungan, sudah terbukti bahwa investasi di pasar modal secara jangka panjang lebih menguntungkan, guys. Di luar pendapatan tetap dari pekerjaan, kamu bisa mendapatkan passive income lewat investasi yang rutin. Coba dari dulu sudah mulai berinvestasi. Pasti setidaknya ada satu rencana hidup kamu yang sudah terwujud. Tapi nggak apa-apa kok, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Nah guys, saatnya mulai menyisihkan uang jajan kamu. Setidaknya Rp100.000 per bulan untuk mulai berinvestasi. Gampang kan? Ternyata investasi di pasar modal itu sederhana tapi powerful ya. Yuk mulai berinvestasi sekarang.